Niat ingin berlibur malah terjebak di wilayah konflik. Itulah nasib buruk yang dialami oleh seorang turis yang tidak tahu apa-apa ini. Awalnya bule ini beli koran, tapi bapak ini nggak bisa bahasa Inggris, malah dikasih koran lama. Ya udahlah ya. Tiba-tiba ada gerombolan pemberontak di depan bule ini. Bule itu pun kabur berlari melewati kerusuhan. Saat dia sedang kabur, ia melihat ada bule disandra dan dihabisi di depan matanya. Setelah itu pemberontak bersorak-sorak, tapi salah satu pemberontak menyadari keberadaan Mas Bule. Ia dikejar dan manjat masuk ke hotelnya melalui kaca. Sesampainya di hotel, ternyata sudah banyak pemberontak juga di depan hotel itu. Ternyata semua bule dan orang asing di kota ini ingin diburu. Sementara itu, istri Mas Bule yang sedang di kamar hotel melihat bule lainnya di depan kamarnya sedang dieksekusi. Ia langsung menghadang pintu dengan kursi agar tidak bisa didobrak, dan suaminya pun tiba. Ia langsung mengajak anak-anak mereka pergi dari sana. Saat mereka sedang berlari, datanglah pemberontak dengan senjatanya. Namun ia masih bisa menghindar dan masuk ke pintu darurat menuju atap. Pintu terkunci dan ia berteriak bahwa ia juga turis. Ternyata di balik pintu ini sudah banyak bule-bule lainnya mengamankan diri. Sungguh apes sekali mereka semua. Baru saja tiba di kota ini, kondisi sudah sangat kacau. Bule-bule ini pun menunggu helikopter penyelamat. Mereka semua senang karena akan bebas dari pemberontakan di kota ini. Ternyata itu bukan helikopter penyelamat, itu adalah helikopter pemberontak yang ingin memburu mereka semua. Pemberontak pun menembakkan senjatanya. Bule itu membawa keluarganya berlindung. Pemberontak tidak ada ampun. Semua orang harus mereka habisi. Tiba-tiba helikopter pemberontak tersangkut kabel dan terjatuh. Karena kondisi itu, Mas Bule mencari kesempatan untuk kabur ke gedung sebelah dengan cara melompat. Istri dan anak-anaknya tentu saja takut, namun tidak ada pilihan lain. Istrinya melompat duluan, kemudian ia melempar anak bungsunya dan untung saja selamat. Lanjut ke anaknya yang berikutnya, untunglah semua berhasil selamat. Mereka segera pergi dan turun dari atap gedung itu. Tapi perburuan masih berlanjut. Ada tank yang diarahkan ke gedung itu. Mereka memecahkan kaca dan masuk ke sana. Tank mengarahkan senjata dan gedung itu pun ditembak. Kondisi menjadi kacau dan menegangkan. Tembakan tidak hanya sekali, sudah banyak sekali orang tergeletak di sana. Terdengar suara pemberontak masuk ke gedung itu. Bule ini bersembunyi di bawah meja dan menutupi tubuhnya. Ia melihat sendiri tindakan pemberontak itu di depan matanya sampai pemberontak itu pergi. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sana. Bule ini pun sampai harus bonceng 4 demi menyelamatkan diri mereka. Penyamaran harus dilakukan karena para warga di sini sedang memberontak terhadap orang asing di wilayahnya. Mereka menunduk takut ketahuan di tengah orang-orang yang ingin menghabisi mereka. Bule sangat dibenci di kota ini. Tiba-tiba mereka terjatuh. Ada seseorang yang menolong mereka. Orang itu melihat bule ini, namun ia malah bingung dan berkata dalam hati, "Ini bule bukan?" Bule itu pun lanjut bonceng 4 menuju ke dubes Amerika berharap pertolongan. Sampailah mereka di sana dan Mas Bule mengecek kondisi. Sementara istri dan anak-anaknya menunggu. Ia masuk ke dalam. Kondisi sudah hancur. Ternyata pemberontak sudah menghabisi orang-orang di sana. Mas Bule ketahuan dan gedung ini sudah dibom. Ia segera berlari menjemput anak dan istrinya, kemudian kabur. Entah mereka mau kabur kemana. Ia membuka pagar rumah seseorang. Ternyata ada kakek-kakek bawa sapu menghalangi mereka. Sang istri berusaha menjelaskan kalau mereka butuh perlindungan. Kakek itu pun berbaik hati dan memberikan tempat persembunyiannya untuk mereka. Pemberontak masuk dan kakek itu ternyata benar-benar melindungi mereka dan tidak memberitahukan keberadaan mereka. Wanita bule ini tertangkap pemberontak. Ia ingin dihabisi karena bule di kota ini harus dimusnahkan. Sang suami yang sedang bersembunyi memukul pemberontak lainnya dan berusaha merebut senjata pemberontak itu. Ketika ingin menembak, ternyata nggak ada pelurunya. Ia pun dipukul dan ditangkap oleh para pemberontak. Sedangkan sang istri akan diperlakukan dengan buruk oleh pemberontak ini. Melihat tindakan itu, sang suami marah besar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada suara tembakan dan bule lainnya disandra juga. Mereka pun fokus ke sana. Ternyata pria bertopeng itu adalah sang penolong. Pemberontak itu pun ditembak satu persatu, tapi ada satu yang lolos. Mereka pun berhasil mengamankan diri dan cepat pergi dari sana. Mereka pergi ke rumah kenalan bule penyelamat ini. Katanya mereka akan aman di sana. Sesampainya di sana mereka merasa aman. Mereka melakukan rencana pelarian ke negara sebelah melalui sungai karena dekat dengan perbatasan. Tapi persembunyian para bule ketahuan. Pemberontak yang ingin memburu mereka semua di kota ini menembaki mereka. Mereka bersembunyi di balik tembok dan bule bersenjata ini melindungi keluarga itu agar aman saat berlari. Ia berhasil mengalahkan salah satu pemberontak, tapi ia juga tertembak. Di tengah kesakitan, ia berusaha pergi dari tempat itu. Tembakan masih diarahkan ke mereka. Mereka akan berlari ke sungai untuk kabur ke perbatasan dengan negara sebelah. Tapi bule yang ini tidak sanggup lagi berlari. Terlihat dari kejauhan ada mobil yang siap menabrak mereka. Dengan sekuat tenaga, bule ini bangkit, mengambil pistolnya dan mengarahkan ke mobil itu dan menembak tepat ke sopir mobil itu. Ia mempertaruhkan nyawanya demi mengamankan keluarga bule lainnya yang sudah lari. Keluarga itu berlari ke tepi sungai dan bersembunyi. Sementara sang suami
ini ingin mencari kapal. Saat ia menemukan kapal, ternyata pemiliknya datang. Pemiliknya tidak bisa bahasa Inggris. Bule ini mau ngasih jam emasnya untuk bayaran perahu itu, tapi bapak itu juga mau sepatu ternyata. Sementara itu bule ini lagi bersembunyi dari pemberontak, tapi ia ketahuan. Awalnya ia bisa melawan pemberontak yang ingin memburu orang asing di kota ini, tapi ia kalah jumlah. Ia pun tak berkutik. Keluarganya yang lagi sembunyi melihat kejadian itu. Bule ini hampir tertembak. Melihat hal itu, anaknya malah mendekati bule itu dan mau menolong. Tapi apalah daya, ia cuma anak-anak. Malah anak itu tertangkap dan disuruh menembak ayahnya sendiri. Kalau tidak, anak itu yang akan dihabisi. Sang ayah menyuruh anak itu buat nembak dirinya saja agar mereka selamat. Tapi anak itu nggak mau. Tiba-tiba sang ibu datang dan memukul pemberontak itu. Mereka pun berhasil melawan dan menghabisi para pemberontak. Dengan cepat mereka pun pergi dengan perahu ke perbatasan dengan negara sebelah yang aman. Saat tiba di dekat pintu perbatasan, mereka tidak diizinkan lewat. Sementara ada pemberontak lainnya dengan mobil di sebelah mereka. Sang ayah berusaha menjelaskan kalau mereka dalam bahaya. Saat kapal mereka melewati batas, para tentara langsung mengarahkan senjata ke pemberontak. Pemberontak itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena bule itu sudah di negara lain. Keluarga itu pun diselamatkan dari buruan pemberontak di negara sebelumnya.